Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. La yastaghfiruladzim, amma ba'du. Bapak Ibu lan sedherek jemaah salat subuh rahimakumullah. Yang pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberi anugerah nikmat hidup, nikmat sehat dan kesempatan, serta nikmat iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah dibangunkan kita dari kematian sesaat setelah tidur, maka mari kita mengawali dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita juga mari berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, kaum muslimin muslimat, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan kuliah subuh. Kali ngantuk mboten napa-napa nggih. Monggo disambi kali ngantuk. Memang ngantuk niku normal, wajar nggih. Sehat berarti tandane bisa ngantuk. Nek mboten ngantuk malah bahaya nggih. Mboten napa-napa monggo kali ngantuk. Kula nggih mboten ngantuk niki nggih. Wong mangke kula keblabasan nggih dielingaken. Lalen karo ngantuk. Aku tahu khutbah karo ngantuk kok, untung bae ora kelabasan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan, fikih yang berkaitan dengan masalah puasa. Jadi dalam semua syariat, semua agama itu, bahkan dalam kejawen juga ada puasa nggih, poso. Ana tapa, ana apa meneh istilah tirakat, apa meneh istilah meneh sejenis dengan itu. Supaya apa? Supaya orang itu jadi hebat. Nang dunia pewayangan ya ana jenenge tapa brata dan lain sebagainya, semedi dan lain sebagainya. Nah, itu upaya manusia untuk menjadi hebat luar biasa dibanding dengan manusia yang lain. Maka orang-orang yang bisa melakukan tapa brata dan sebagainya itu dianggap hebat luar biasa, mendapatkan sesuatu, anak jimat, anak wahyu dan sebagainya itu dalam dunia perkelenikan. Nah, itu adalah ajaran-ajaran yang bukan bersumber dari agama kita. Nah, agama kita ini memberikan kesempatan kepada orang menjadi hebat itu dengan apa? Dengan puasa di bulan Ramadan. Maka kita ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ingin menjadi manusia yang luar biasa di hadapan Allah adalah diantaranya jalannya melalui puasa Ramadan. Maka dalam Quran surat Al-Baqarah 183 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini padahal takwa itu adalah derajat yang mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Puasa menurut bahasa ini artinya adalah menahan, ngerim. Nah, jadi dirim berasal dari kata soma yasumu sauman, artinya menahan dari perkara-perkara sesuatu yang membatalkan. Puasa itu mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Mulai subuh tekan maghrib. Ini imsaknya ini nggo ngerim sini. Men ora kelabasan. Jadi ya imsak esuli madang.
Tapi kita budaya di Indonesia itu ya kon liren disit, kon aja langsung carane kune mau kaget. Nah, jadi imsak itu untuk pertanda. Dasar diwajibkannya puasa Ramadan antara lain dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Quran surat Al-Baqarah 183 yang saya sebutkan tadi, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kemudian hadis atau sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa syarat sah puasa, hukum rukun puasa dan seterusnya. Yang pertama rukun puasa itu ada 2. Jadi kalau sudah memenuhi 2 ini ya sudah sah. Yang pertama niat. Maka Bapak Ibu diusahakan malam hari kita niat puasa. Niat itu boleh diucapkan, boleh dalam hati. Aku nggak suka puasa Ramadan kan gitu. Kalau dilafadzkan ya nawaitu sumauddin dan seterusnya. Tapi niat dalam hati adalah qasdu saya menyengaja. Nek puasa sunat gue niatnya uli awan. Misalnya jenengan di luar bulan Ramadan esok jam itu harus sarapan, lakas sarapan aku tak puasa sisan gawe nah gitu. Itu boleh, tapi kalau puasa Ramadan itu niatnya malam hari. Ya, karena ini menurut petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syarat wajib puasa Islam berakal, mampu, sehat dan mukim. Islam, orang Islam lah yang diwajibkan untuk berpuasa. Orang berimanlah yang diwajibkan untuk berpuasa. Maka dalam Quran surat Al-Baqarah tadi disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Berakal sehat, kemudian mampu melaksanakan sehat dan mukim. Orang yang tidak mampu tidak wajib puasa. Misalnya karena sakit, karena punya penyakit menaun dan seterusnya, yang apabila puasa itu menyebabkan jadi bertambah parah. Lalu syarat sah puasa, kalau tadi syarat wajib puasa, syarat sah puasa Islamu mayyiz, suci dari haid nifas dan pada waktu yang diperbolehkan. Islam, jadi orang yang sah puasanya menurut agama kita adalah orang Islam. Mumayyiz, ya, artinya orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah. Suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Lah keluar puasa balas senajan haid, ora kena. Nah, misalnya habis melahirkan atau sedang menstruasi atau haid. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang membatalkan puasa ini sebagai penambahan pengetahuan bagi kita, makan dan minum dengan sengaja. Jadi kalau kita misalnya makan atau minum dengan sengaja itu membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sengaja atau lupa, batal apa mboten? Buatan batal misalnya, tapi aja etok-etok kelalen. Katok-katok kelalen maring buri, tengok kanan tengok kiri, ilaka wong basa ana wong mlebu uyo kuku kelalen. Kemudian memasukkan benda apa saja melalui mulut ya. Muntah dengan sengaja, kemudian hilang akal atau gila ya. Kemudian datang bulan atau menstruasi serta nifas, itu diantaranya yang membatalkan puasa, serta berhubungan bagi suami istri. Yang boleh tidak puasa itu siapa? Dan mengganti pada hari yang lain, yaitu antara lain adalah musafir, orang yang bepergian boleh. Misalnya berbuka kemudian dia wajib mengganti pada hari yang lain. Kemudian orang yang sakit, yang kedua orang yang sakit. Yang tidak boleh puasa itu siapa? Yang wajib mengganti. Nah, ini antara lain adalah wanita yang sedang haid. Lalu ada lagi yang boleh tidak puasa dan wajib membayar fidyah, yaitu 1 mud atau kurang lebih 0,6 kg atau kurang lebih makanan pokok untuk setiap harinya. Yang pertama orang yang sakit menaun, ya udah sakit bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, itu boleh tidak puasa, dia wajib mengganti dengan membayar fidyah.
Boleh dengan uang, boleh dengan makanan. Yang kedua orang jompo, orang lanjut usia, manula, manusia usia lanjut. Umurnya misalnya wis 150 tahun. Wah, repot ya. Puasa repot, tidak bisa, dia boleh membayar fidyah. Ya difidyahi oleh keluarganya yang bisa melakukan membantu dan seterusnya. Kemudian wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Nah, ini sebagai ya petunjuk, sebagai kurikulum bagi kita. Yang disunahkan utamakan, yang mendapatkan pahala yang besar. Yang pertama menyegerakan berbuka jika telah tiba waktunya. Jadi nanti maghrib jenengan dalam waktunya, ora usah nunggu blengong, beduk, sirine, nek wis waktune buka ya oleh berbuka. Atur sing gampang nang medsos pirang-pirang, segera berbuka. Kemudian yang kedua mengakhirkan sahur. Sahurnya ampun gagak mau sahurnya jam pinten iki, Bu? Nah, misalnya sahurnya kula jenengan sami jam 12 ya gasihken lah. Ya kira-kira jam 3 apa jam tengah 4 iku jam 4 liren lagi karo leye-leye maca Quran dan lain sebagainya. Menjauhkan dari hal yang bertentangan dengan puasa. Kemudian mengerjakan sholat tarawih. Nah, niki tarawih monggo niki nggih diramekaken kula jenengan sami. Membaca Al-Qur'an dan memperbanyak berdoa. Kita perbanyak membaca Quran. Kalaupun mungkin kita misalnya ada yang tidak bisa membaca Quran, ya nyetel murotal atau nyetel bacaan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah memperbanyak sedekah. Nah, kemudian yang dimakruhkan pada bulan puasa atau pada waktu kita menjalani ibadah di puasa di bulan Ramadan, mengakhirkan waktu berbuka. Jadi nunda-nunda waktu buka lah, aku masih kuat lah, puasa lah. Di jam 6 buka, aku engko bae lah bar traweh. Nah, ini misalnya, itu tidak boleh. Kemudian menggosok gigi. Nah, ini gosok gigi itu boleh tapi seyogianya tidak dianjurkan. Nah, kecuali mungkin sikat giginya orang nganggo odol mungkin nggih, manten nganggo odol manten ping 3 maning semriwing. Nah. Kemudian nyicipi makanan. Nah, ini kan ya oleh nyicipi mungkin ora dilek mungkin nggo wetok tapi kan jadi ya makruh lah nggih. Nah, niki yang makruh ini. Nah, ini antara lain. Nah, yang terakhir Bapak Ibu adalah hikmah menjalankan ibadah puasa. Satu, memperkuat jasmani dan rohani. Yang kedua, melatih mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, mengandung mengajarkan disiplin, ya, terutama disiplin waktu berbuka. Melatih menguasai diri, sabar, rajin dan juga sabar. Ini puasa ini melatih kesabaran yang luar biasa. Mulai esok tekan sore, orang mangan orang minum sing biasanya dela-dela ngemil. Nah. Kemudian mempertebal rasa sosial dan kasih sayang kepada fakir miskin. Dan yang paling penting adalah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini antara lain Bapak Ibu sebagai rambu-rambu puasa Ramadan kita, fikih Ramadan kita atau fikih Syam, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya dan bagi jamaah sekalian. Dan untuk besok-besok ini diingetin kalau misalnya habis kuliah subuh ya kalau bisa ini remaja-remaja aja bubar disit ya biar tetap utuh kita sambil tolabul ilmi mencari ilmu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.